Publik cemas dan itu tercermin di platform sosial media yang merasa bahwa publik kemudian jadi kelinci percobaan vaksin TBC yang dibuat oleh Bill Gates. Apa penjelasan Pak Menkes? Vaksin TBC generasi baru. Dan di balik proyek besar ini ada satu nama yang membuat dunia terbelah, yaitu Bill Gates. Sebagian bilang ini langkah penyelamatan umat manusia. Tapi yang lain bertanya, kenapa Indonesia dijadikan kelinci percobaan? Hari ini kita akan membahas tuntas apakah benar Indonesia sedang menjadi laboratorium raksasa untuk sebuah eksperimen global, atau justru inilah peluang emas yang selama ini kita lewatkan. Nama vaksin ini adalah M72 atau AS01E. Sekilas mungkin terdengar seperti kode rahasia, tapi inilah harapan baru dunia. Indonesia dengan lebih dari 1 juta kasus aktif setiap tahun jadi negara dengan beban TBC terbanyak kedua di dunia setelah India. Disebut bahwa kita nomor 2 penyumbang kasus tuberkulosis terbanyak kedua di dunia. Nomor 1 kan India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Tiongkok. November 2024 vaksin ini mulai diuji coba. Bukan di Amerika, bukan di Eropa, tapi di Jawa Barat, Indonesia. Lebih dari 2.000 orang Indonesia dilibatkan sebagai relawan. Penelitian ini didukung langsung oleh Bill and Melinda Gates Foundation yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Bio Farma, dan universitas besar seperti UI. Kenapa harus kita? Kenapa harus Indonesia? Dan kenapa bukan mereka? Uji coba vaksin bukan hal baru. Dalam dunia medis, fase 3 adalah fase tahap kritis. Ratusan hingga ribuan manusia diuji untuk memastikan sebuah vaksin benar-benar aman dan efisien. Tetapi tetap saja pertanyaan ini menghantui banyak orang. Kenapa harus Indonesia? Kenapa bukan negara-negara yang lebih maju? Jawabannya bisa sederhana, bisa juga rumit. Secara ilmiah, Indonesia memang cocok karena kasus TBC di sini sangat tinggi. Itu artinya efek vaksin bisa lebih mudah diukur dan partisipasi masyarakat yang besar bisa membuat penelitian ini menjadi cepat dan lebih efisien. Tapi di sisi lain, dari cerita ini ada rasa curiga yang tidak bisa diabaikan. Banyak yang merasa kita ini seperti ladang eksperimen murah, negara berkembang dengan sistem hukum yang belum seketat sistem barat, jadi tempat yang ideal untuk uji coba massal. Kita pernah dengar cerita serupa. Uji coba pil kontrasepsi di Puerto Rico tahun 1950-an, vaksin HPV di India yang sempat memicu kontroversi besar, dan sekarang giliran kita, Indonesia. Tapi tunggu dulu, kalau benar ini cuma eksperimen, kenapa pemerintah kita mau ikut main? Apa benar ini hanya suatu soal sains? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Kita jangan cuma ngomong soal resiko, karena di balik semua ini ada peluang besar yang kalau dimainkan dengan cerdas bisa jadi game changer buat Indonesia. Pertama, akses awal terhadap teknologi kesehatan paling mutakhir. Vaksin M72 ini kalau berhasil bisa menyelamatkan jutaan nyawa dan Indonesia jadi negara pertama yang merasakan dampaknya. Kedua, transfer ilmu dan teknologi. Penelitian Indonesia nggak cuma jadi penonton,
mereka bisa ikut turun langsung. Mulai dari UI, Unpad, sampai Bio Farma, semua dilibatkan. Dan kalau ini berhasil, bukan cuma kesehatan rakyat yang meningkat, tapi kapasitas ilmiah bangsa kita juga ikut naik kelas. Ketiga, yang gak kalah penting adalah potensi produksi lokal. Bio Farma sudah siap untuk memproduksi massal. Artinya, kalau dunia butuh vaksin ini, mereka bisa belanja dari Indonesia. Bukan gak mungkin kita bakal ekspor vaksin ke Afrika, ke Asia Selatan, bahkan ke Amerika Latin. Tapi di sisi lain, kita tetap harus waspada. Karena kadang di balik embel-embel kerjasama global, ada agenda yang tidak selalu kita tahu. Apakah kita benar-benar setara dalam proyek ini? Atau cuma jadi pion dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang terlihat? Bill Gates, buat sebagian orang dia adalah pahlawan global, pendiri Microsoft, miliarder yang berubah haluan jadi penyelamat dunia lewat vaksin, pendidikan, dan perubahan iklim. Tapi buat sebagian orang yang lain, nama Bill Gates justru bikin merinding. Teori konspirasi soal dia bertebaran di mana-mana, mengontrol populasi lewat vaksin, menanam chip lewat suntikan, bahkan dianggap bagian dari elit global yang ingin mengatur dunia. Apakah semua itu benar? Sejauh ini tidak ada bukti secara ilmiah yang mendukung teori-teori tadi. Dunia pernah kecewa, terlalu banyak janji dari negara-negara besar dan korporasi global yang ujung-ujungnya cuma menguntungkan mereka. Jadi wajar jika seseorang dengan kekuatan finansial terbesar seperti Bill Gates masuk ke wilayah kesehatan publik. Banyak yang mempertanyakan, apakah dia memang membantu atau dia ingin mengendalikan. Dan ketika vaksin baru ini diuji di negara seperti Indonesia, kecurigaan itu semakin membesar. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang dimanfaatkan atau justru ini kesempatan emas yang selama ini kita lewatkan? Di satu sisi kita harus berani jadi bagian dari inovasi dunia. Tapi di sisi lain, kita juga wajib kritis dan waspada supaya tidak ada korban dari sistem yang terkadang lebih peduli terhadap keuntungan laba suatu perusahaan daripada nyawa manusia. Karena itu, di era global seperti sekarang, yang lemah bukan cuma tertinggal, tapi juga bisa jadi tumbal. Sekarang gue lempar pertanyaan ini kepada kalian. Menurut kalian, Indonesia adalah sebuah negara sebagai pionir perubahan atau cuma laboratorium global yang terselubung? Tulis pendapat lo di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo suka konten-konten yang berani dan beda seperti ini.